Salam, smart people. Salam, apa kabar semuanya? Hari ini ketemu lagi ya, saya mau bagikan sharing firman Tuhan, sesi yang ketiga, yaitu bagaimana kita mengelola kuasa yang Tuhan berikan lewat kita. Saya mau bagikan ya, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk smart people yang sudah jadi berkat buat kami, untuk kami bisa mendengar firman-Mu. Tuhan, berkati hamba urapi hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Semuanya gak ada artinya tanpa Engkau Tuhan urapi, berkati dengan bahasa yang mudah dimengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur segala alat-alat multimedia Engkau memberkati, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, ketika ada orang yang mendengar Tuhan, firman-Mu berkuasa, firman-Mu menjadi jawaban, terlebih lagi firman-Mu ketika kami dengar Tuhan, kami mengerti tujuan-tujuan Tuhan, kami mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami siap untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih ya untuk kesempatan yang Tuhan percayakan lewat Smart People. Saya akan bagikan bagaimana kita mengelola kuasa yang Tuhan berikan lewat kita. Saya juga mendapat berkat ya lewat pengajaran ini. Ternyata kuasa yang dari Tuhan itu perlu kita kelola, artinya itu perlu kita manage, perlu kita atur. Kita jadi biar nggak sembarangan jadi orang Kristen, biar nggak ngawur. Ada banyak orang percaya sama sekali tidak tahu mengelola kuasa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Faktanya secara hukum, secara yang tertulis di Alkitab bahwa kuasa Tuhan sudah diberikan kepada saudara dan saya ketika kita menjadi orang percaya. Kuasa Tuhan sudah ada. Tetapi beberapa orang tidak mempercayainya. Kadang saya berpikir pada zaman itu ya, ketika saya terima Tuhan, menerima secara pribadi keselamatan yang Tuhan berikan, kemudian saya dengar ada kuasa kesembuhan, ada kuasa mengusir setan, ada kuasa-kuasa yang begitu dahsyat. Saya cuma berkata dalam hati, masa sih? Apa iya? Tapi kan itu khusus untuk mereka-mereka yang sebagai pemimpin. Itu kan untuk khusus-khusus mereka yang punya gelar PDT, gelar evangelis, atau mereka khusus untuk mereka yang punya gelar rasul, nabi. Kayaknya kuasa Tuhan itu untuk mereka aja deh. Bukan untuk kita-kita ini. Itu anggapan saya, itu pemikiran saya. Ternyata kuasa Tuhan itu ketika kita terima, ketika kita percaya, kita terima kuasa Tuhan itu. Kita sudah memperoleh kuasa Tuhan itu, ya. Tetapi di dalam prakteknya banyak orang yang mengalami gini loh, aku enggak mengalami kuasa itu, aku enggak ngerti kuasa itu kayak gimana. Jadi banyak orang Kristen, orang percaya takut, enggak mau bahwa sedikit-sedikit lebih mengandalkan pendeta, sedikit-sedikit lebih mengandalkan hamba Tuhan. Dia belum percaya bahwa kuasa Tuhan sudah bekerja, sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Dia belum percaya. Dia belum ngeh, dia belum berani, ya. Masih ingat ketika di Markus 16 ya? Markus 16. Coba kita buka tentang janji-janji Tuhan setiap orang percaya. Halo, boleh ditampilkan Ferdi? Markus 16 ayat 17 sampai 18. Saya baca ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh.
Luar biasa ya. Nah, padahal Tuhan sudah berjanji setiap orang percaya punya kuasa itu. Tanda-tanda seperti ini akan menyertai orang percaya. Ya kan? Orang percaya akan bisa melakukannya. Orang percaya punya kuasa. Jadi bersyukur kita sebagai orang percaya, orang Kristen, ada kuasa yang dahsyat, ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan percayakan. Janji Tuhan setiap orang percaya. Saya kasih contoh begini. Kalau saudara percaya bahwa kalau makan banyak itu menjadikan gemuk, atau kalau makan banyak itu menjadikan sakit penyakit pasti datang. Entah asam urat, entah kolesterol, entah darah tinggi. Coba lakukan saja. Lakukan saja, kamu makan banyak sehari, biasa 3 kali, kamu bisa 4-5 kali. Tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Gak usah perlu baca buku, pengetahuan, gak usah. Pasti itu akan terjadi. Kalau kita percaya bahwa mau gemuk, mau gampang sakit, makan yang banyak, makan bebas, makan apa saja, tanpa halangan, tanpa aturan. Kamu akan mengalami tubuh gemuk, tubuh mulai, sakit penyakit datang. Seperti itu juga firman Tuhan. Ketika kamu percaya, kamu melakukan firman, tanda-tanda kuasa yang Tuhan sudah berikan, sudah ada pada kita, itu akan menyertai kamu. Amin. Ya. Kenapa dalam prakteknya orang itu tidak mengalami kuasa? Yang pertama, karena orang itu tidak percaya. Ya kan? Kenapa orang Kristen banyak ditemukan tidak bisa mengalami kuasa, tidak bisa mengerjakannya? Satu, karena dia belum percaya. Atau yang kedua, dia percaya, saya percaya kok janji Tuhan. Tetapi ada sesuatu dalam hati saya, kayaknya bukan saya deh. Kayaknya itu hamba Tuhan saja. Saya menolak, artinya saya ignore. Saya cuek dengan kuasa itu. Itu bahaya banget. Apa yang sudah Tuhan percayakan, kalau kamu percaya, kamu taat, kamu melakukannya. Tapi kalau kamu cuek, kamu nggak mau tahu, kamu anggap itu nggak penting, itu nggak penting, itu kan terjadi kalau kuasa Tuhan itu kan terjadi di mimbar, terjadi di KKR. Buat saya kehidupan sehari-hari nggak penting itu. Jangan berkata begitu. Karena ketika hati kamu cuek, hati kamu menolak, hati kamu itu kamu anggap nggak penting, kamu sedang menghina Tuhan. Ya, kamu menghina Tuhan, kamu merendahkan pemberinya. Hati-hati, bahaya banget. Tuhan sudah memberikan kuasa dalam hidup saudara dan saya. Alkitab berkata, kamu percaya, bertobat, diberi kuasa. Kamu sudah tahu janji perkataan firman Tuhan. Kamu diberi kuasa. Ingat, kuasa Tuhan turun ke atas saudara dan saya, hidup dengan kuasa itu sehari-hari. Jadi gini, begitu saya percaya kepada Tuhan, kuasa Tuhan sudah turun di dalam hidup saya, ya. Kemudian kuasa Tuhan itu akan bekerja, akan terjadi, bisa kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah kamu, di kantor kamu, di mana saja marketplace, kamu di mana saja ketemu dengan orang, kamu tinggal di mana saja, kuasa Tuhan itu bisa dikerjakan sehari-hari. Benar ya? Nah, sekarang yang ketiga, tadi yang pertama itu karena mereka tidak percaya, yang kedua itu mereka percaya tapi mereka sengaja menolak, sengaja cuek. Itu bahaya banget ya. Kemudian yang ketiga, mereka tidak mengelola karunia di dalam diri mereka. Begitu orang percaya, kemarin kita udah bahas, begitu orang percaya, Tuhan memberikan karunia, Tuhan memberikan tujuan, Tuhan memberikan talenta. Tapi kamu tidak mau mengembangkan karunia itu. Kamu tidak mau menjadikan sesuatu latihan sampai mencapai suatu puncak dan pencapaian itu untuk kemuliaan Tuhan. Masih ingat ketika Tuhan memberikan perumpamaan tentang talenta, ada talenta 1, 2, 5. Yang satu disimpan, dilakukan, disimpan, disembunyikan. Tuhan memberikan dia suatu talenta walaupun satu, tapi dia tidak mau mengerjakan. Walaupun kamu punya karunia cuman hanya memperhatikan, ngobrol dengan orang dengan memberikan motivasi, tapi kamu tidak mau melakukannya. Kamu nggak percaya, kamu nggak mau mengembangkannya. Padahal kalau kamu mau mengembangkannya, karunia yang Tuhan percayakan,
Tuhan akan buat lipat ganda. Janji Tuhan ketika 2 dikerjakan menjadi 4, 5 dikerjakan menjadi 10. Itulah janji Tuhan. Ada karunia, ada talenta, ada sesuatu yang Tuhan letakkan dalam hidup saudara dan saya. Begitu saudara percaya, ya. Jangan simpan, jangan sembunyikan, jangan menolak, jangan abaikan. Bahaya banget kalau kita betul-betul menjadi orang yang aku pokoknya jadi Kristen sajalah cukup, nggak mau yang lainnya, nggak mau terlibat sesuatu segala hal. Jangan. Kamu sedang menghina pemberian yang Tuhan percayakan. Kamu sedang menghina Tuhan. Kamu sedang mengabaikan Tuhan, ya. Contoh, kalau misalkan ini juga saya juga diberkati ya. Saya pernah alami, saya iri dengan karunia yang teman saya itu punya. Wih, karunianya keren, saya pengen Tuhan. Kok saya nggak punya? Itu juga saya menghina pemberian Tuhan. Saya tidak mengembangkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Saya lebih mementingkan memuji orang lain. Saya lebih iri, saya mau itu Tuhan. Saya tidak fokus dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Saya fokusnya, saya mau itu Tuhan. Saya mau karunia itu Tuhan. Kok sepertinya oke. Nggak boleh juga ya. Nggak boleh kita iri, nggak boleh kita cemburu dengan karunia orang lain. Karena Tuhan sudah tahu porsi kita masing-masing. Yang penting percaya, kerjakan. Percaya, kerjakan. Kalau enggak, ya kamu akan setengah-setengah. Kamu akan menjadi orang yang sambil lalu, yang sepertinya anggap enteng, ya. Yang perlu kita tahu dalam kehidupan kita, ada kuasa yang Tuhan berikan. Kuasa itu perlu dikelola. Nanti kita belajar ya. Kuasa itu perlu diarahkan ke sebuah saluran. Mungkin saat ini masih bingung ya, tapi nanti saya akan jelaskan. Karena setiap kuasa yang Tuhan sudah berikan buat Bapak, Ibu, Saudara yang mendengar saat ini, kuasa Tuhan itu selalu Tuhan punya tujuan. Tuhan tidak pernah iseng-iseng, Tuhan tidak pernah kurang kerjaan ya, aku mau jadikan Sulis mau terserah Sulis mau jadi apa, tidak pernah. Tuhan punya tujuan. Ketika saya dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, Tuhan punya tujuan, saya melakukan kehendak-Nya. Karunia kuasa yang Tuhan berikan, saya harus kerjakan, saya harus salurkan, ya. Tuhan punya tujuan. Tuhan tidak pernah saya pernah mendapat pengajaran gini. Apa yang Tuhan percayakan kepada saudara ketika menjadi orang percaya, apa yang sudah Tuhan taruh diingini dengan cemburu. Pernah dengar firman itu kan? Aku memberikan sesuatu kepadamu, aku mengingininya dengan cemburu. Artinya gini, kerjakan, jangan disimpan, jangan diam aja, jangan dicuekin, jangan anggap sepele. Kerjakan, percaya supaya kamu mengalami kuasa Tuhan, ya. Kuasa Tuhan itu diberikan kepada semua orang percaya. Kemudian kita buka di 2 Timotius 1, ini tentang bagaimana kita mengembangkan kuasa Tuhan ya. Tapi sebelum kita baca, saya akan bercerita tentang latar belakangnya dulu, bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada Timotius. Ini surat yang kedua, ya. Kemudian ayat firman ini memberikan pemahaman bagaimana kita memanage, mengatur, mengelola kuasa itu. Supaya kita dapat pengertian bagaimana kita bisa mengembangkan kuasa yang ada pada saudara. Boleh dibuka? Nanti di situ kita bisa belajar ayat demi ayat ya. Silakan 2 Timotius 1 ayat 6, 7, dan 8. Halo? 2 Timotius 1 ayat 6, 7, dan 8. Ayat ini memberikan sebuah pemahaman tentang bagaimana mengatur, memanage, mengelola kuasa Tuhan supaya kita dapat pengertian bagaimana kita bisa mengembangkan kuasa yang ada pada saudara. Saya baca ya di ayat 6 ya. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Yang ketujuh,
Silakan yang ketujuh. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 8. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah, ada 3 hal yang dapat kita pelajari ya di ayat ini, bagaimana kita mengelola kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita bisa tahu, bagaimana kita bisa kayak sesuatu yang kita betul-betul memanage. Kita tahu ada kuasa Tuhan supaya kamu tidak sembarangan menggunakan kuasa Tuhan itu. Oke? Ada 3 hal. Di ayat 6, tampilkan lagi di ayat 6, janganlah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan. Mengobarkan itu coba perhatikan ya. Mengobarkan itu seperti sesuatu yang menyala-nyala. Benar nggak? Ini Rasul Paulus berkata loh, kuperingatkan Timotius, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan. Berarti kan kondisi Timotius pada saat itu mungkin lagi ketakutan, lagi sesuatu yang kita kadang mengalami iman yang lesu, yang down. Tapi Rasul Paulus menulis, kuperingatkan kamu untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Jadi langkah yang pertama bagaimana kita untuk mengatur, untuk memanage kuasa Tuhan yang dipercayakan pada kita, kobarkan. Kobarkan itu dalam kondisi, kan kita sering dengar ya, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Tapi ada beberapa statement itu tidak menjelaskan roh yang menyala-nyala yang seperti apa. Artinya gini, seandainya saya pernah ikuti anak saya itu CG ya, retreat ya. Kemudian pada hari terakhir malam itu mereka membuat api unggun. Kondisinya waktu itu hujan dan sempat kayu bakar itu tidak bisa menyala mati. Nah, bagaimana tim itu, anak-anak muda itu berusaha api itu tetap menyala dengan cara kita cari kertas, kita cari apa saja yang penting api itu menyala. Kayu bakar itu menyala buat acara malam hari itu. Seperti itu, ketika kita kondisi nggak percaya, ketika kita kondisi, males lah itu kan tugas pendeta, males itu kan tugas hamba-hamba Tuhan, males itu kan tugas mereka-mereka yang pengajar lah, rasul lah, bukan saya kok. Nggak boleh. Ternyata orang percaya itu diberikan kuasa di dalam setiap kita, dan Rasul Paulus berpesan, kobarkan. Kobarkan itu terus kamu jaga. Terus kamu jaga. Kamu jaga supaya tetap menyala. Tapi kalau nggak dinyalakan gimana? Kalau ada pertanyaan begitu, ya padam. Padam. Nggak kamu jadi orang Kristen yang nggak ngefek, yang nggak berfungsi, yang nggak berdampak, yang nggak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu artinya padam. Kalau aku tidak melakukan kuasa yang Tuhan percayakan dengan langkah pertama mengobarkan, kalau saya nggak mau gimana? Roh Tuhan yang ada padamu akan padam, kamu padamkan. Karena kamu tidak mempercayai, kamu menganggap sepele, akhirnya padam. Akhirnya hidup kamu sembarangan. Hidup kamu menurut apa katamu. Kamu membiarkan roh kamu dikuasai oleh keinginan kamu, kedagingan kamu. Ya, arti mengobarkan itu menyalakan terus supaya firman Tuhan itu hidup. Kemudian mengizinkan sebagai prioritas dalam hidup kita sesuatu yang terus-menerus berkobar kuasa dan karunia-Nya. Semua pemberian yang Tuhan berikan buat kita harus mengobarkannya. Itu perintah. Rasul Paulus berkata, perintah, kobarkanlah. Ya, contoh gini, kalau mengobarkan itu, saya pernah dengar firman Tuhan,
Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, saya dulu belum mengerti mengobarkan itu seperti apa sih Tuhan. Menyalakan api Tuhan yang di dalam hidup saya itu yang harus bagaimana. Saya enggak ngerti Tuhan. Saya enggak ngerti karena nggak ngerti enggak apa-apa, tapi bertanya. Tapi kalau nggak ngerti, nggak cari tahu, lah itu bahaya. Saya tanya, yang seperti apa, yang bagaimana Tuhan? Aku nggak ngerti Tuhan, tolong saya. Ternyata cara mengobarkan api Tuhan dalam hidup kita, cara mengobarkan supaya kuasa Tuhan itu terus bekerja. Kalau kuasa Tuhan itu terus bekerja dalam hidup saudara dan saya, saudara dalam sehari-hari dipimpin Tuhan, ada solusi, ada jawaban, ada kemenangan. Nah, bagaimana caranya mengobarkan? Satu-satunya cara harus dengan firman Tuhan, tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita itu kan sesuatu yang menyala, ya kan? Sesuatu yang menyala, kemudian dengan cara apa? Supaya firman Tuhan itu menyala. Roh yang di dalam kita itu menyala-nyala dengan cara baca firman, renungkan firman. Itu akan tetap hidup. Tuhan adalah sumber kehidupan. Dia memberikan kehidupan. Kalau kamu tidak pernah baca firman, kalau kamu tidak pernah merenungkan, kalau kamu nggak pernah merenungkan, kemudian sesuatu itu kamu pikirkan terus, akan padam. Saya alami Bapak Ibu, saudara-saudara yang mendengar acara ini, saya pernah memadamkan roh. Saya pernah mengabaikan, saya nggak mau baca firman. Cukup firman dengar dari ibadah, dari khotbah, dari YouTube, itu pun sekali-sekali. Padam roh saya memadamkan dengan sengaja. Ya, baca firman, lakukan firman, itu yang penting. Kemudian harus hidup ada persekutuan. Karena lewat persekutuan, lewat komunitas, kita dibangkitkan iman kita. Ada sesuatu yang kita bisa saling mendoakan. Oh, kamu salah. Misalkan saya bersaksi, kamu salah. Aku dikuatkan, aku diperingatkan. Itu pentingnya, ya. Mengobarkan caranya yaitu satu, firman Tuhan dengan membaca, merenungkan. Kalau firman Tuhan itu betul-betul menjadi pelita bagi kita, bagi kaki kita, baca firman, renungkan firman. Karena ketika saudara merenungkan, membaca, merenungkan, dan taat, akan menjadi pelita kehidupan. Akan menuntun kita pada kehidupan. Itu nggak bisa dibolak-balik, itu nggak bisa saya mau kerjasama, saya dengan nyanyi saja deh. Saya dengan penyembahan aja, dengan doa saja. Boleh nyanyi, pujian, doa boleh. Tapi kan itu isi dari firman Tuhan. Yang terpenting baca dulu firman Tuhan. Kenali firman Tuhan. Kalau saudara mengenali firman Tuhan, Tuhan menuntun saudara untuk berdoa. Berdoa. Tuhan menuntun saudara untuk memuji, menyembah Tuhan. Lakukan itu. Ya, lakukan itu. Yang terpenting kenali firman Tuhan. Baca firman Tuhan supaya kamu tetap mengobarkan. Supaya kamu tetap sadar, ada kesadaran penuh, hidup kamu ada Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ya. Tuhan sudah siapkan fasilitas, ada komunitas, kan di gereja pasti ada, ada persekutuan, ibadah ibu-ibu, ibadah anak muda. Oh, kamu punya keluarga, kakak, adik, saudara, kamu nggak mungkin hidup sendiri di rumah. Kamu dipertemukan dengan orang-orang yang dekat kamu. Artinya, itu semua fasilitas dari Tuhan kalau kita menyadari. Fasilitas yang Tuhan berikan bukan untuk duduk-duduk, ngobrol, dan ngawur ke sana ke sini, ngobrol yang nggak jelas. Bukan untuk itu. Gosip, bukan untuk itu. Fasilitas yang Tuhan berikan lewat komunitas, lewat keluarga, lewat kantor, di mana saja Tuhan punya tujuan, kobarkan api, sharing firman Tuhan, doakan, berikan semangat yang lemah, letih, lesu. Apapun orang itu mau percaya mau belum, kasih semangat. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyertai kamu. Saya udah
belajar waktu itu membiasakan diri saya, akhirnya menjadi budaya dalam hidup saya. Saya tiap ketemu orang, "Tuhan memberkati ya, Tuhan memberkati ya." Orang itu senang mendengarnya. Satu kali saya pernah ketika saya pulang dari, penginjilan ya, ketika saya penginjilan, saya pas lewat di Ketintang, saya melihat kondisi orang itu lemah, letih lesu. Kayak kasihan gitu, saya hampiri, kemudian saya tanya, saya beli apa yang dia jual, "Tuhan memberkati ya, Tuhan memberkati ya." Kalau begitu dia melihat saya ada kata Tuhan memberkati, walaupun dia belum kenal Tuhan, ada sukacita dalam wajahnya, ada suatu senyuman. Apalagi kalau misalkan, "Boleh saya berdoa?" Lakukan, lakukan. Diterima, puji Tuhan, tidak terima, puji Tuhan, lakukan. Karena itu yang penting, karena itu yang Tuhan mau. Kobarkan, kobarkan, ya, kobarkan lewat baca firman, lewat merenungkan firman, lewat persekutuan. Itu menyalurkan pelayanan, artinya lewat persekutuan kamu sampaikan, kamu beritakan firman Tuhan, ya. Kemudian ayat yang nomor 2, itu ada di ayat yang ke-7. Coba dibuka, boleh? Ayat yang ke-7 di mana dikatakan di sini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ini membangkitkan kekuatan itu artinya membangkitkan kuasanya. Karena itu sama dengan arti kuasa, membangkitkan kuasa. Jadi gini, kadang ada perasaan takut, iya. Kadang ada perasaan tidak berani, benar. Tapi ketika ingat janji Tuhan, saya pernah ketika saya itu pulang kerja gitu ya dari apartemen, saya ngelola shop laundry pada waktu itu. Saya beberapa kali pernah mampir di rumah sakit karena satu tujuan pulang ke rumah melewati gitu ya rumah sakit Bayangkara. Saya mampir ke situ, saya tengok, lihat di kamar, adakah yang mau saya doakan. Nah, satu kali saya tuh pernah, saya mampir, saya duduk di ruang tunggu. Saya berkata dengan diri saya sendiri, "Tuhan, kok sepertinya aku ini kurang kerjaan ya? Ngapain aku datang ke sini? Ngapain orang kadang menolak aku untuk saya doakan? Kadang orang juga sambil lalu, tapi ada orang yang menerima saya. Tapi ngapain ya Tuhan? Saya pernah ada titik di jenuh iya, ngapain Tuhan ya? Kok sepertinya aku ini kok orang yang aneh gitu ya. Nah, ketika aku berseru kepada Tuhan, tapi saya bersyukur Tuhan itu luar biasa. Tuhan memberikan pengertian gini, roh yang ada padamu itu kekuatan Injil, itu kuasaku ada di dalam kamu. Lakukan saja, taat saja. Saya bersyukur akhirnya saya mulai siap Tuhan, baik Tuhan. Saya mulai datangi siapapun yang membuka pintu, saya boleh ngobrol, saya ngobrol saja, apa kabar? Kalau memang mau didoakan, saya doakan. Kalau enggak apa-apa. Saya tetap memberikan pengertian buat orang-orang yang sedang sakit. Karena orang yang sedang sakit itu pasti kalau didoakan itu pasti mau. Tapi saya memberikan pemahaman, pengertian, kesembuhan Tuhan sudah sediakan. Tuhan mengasihi kamu. Ada pribadi yang sangat sayang kepada kamu. Pribadi yang sangat menunggu kamu untuk berseru, Tuhan sembuhkan saya. Dia akan turun tangan. Itu yang bisa saya bagikan ya. Jadi gini, di ayat yang ke-7 ini menceritakan bahwa di sini ada 3. Melainkan Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kekuatan itu kuasa, dunamos, kasih itu kasih agape, dan ketertiban. Ini yang kita belajar ketertiban. Ketertiban itu bahasa Yunaninya safreneo, artinya pengendalian pikiran. Jadi kalau Alkitab di terjemahan baru itu ditulis membangkitkan kekuatan, kasih, dan pengendalian diri. Dan ini ketertiban. Bahasa Yunaninya safreneo, artinya pengendalian pikiran. Ya, artinya pengendalian pikiran. Jadi gini, firman Tuhan yang adalah hikmat Tuhan, firman Tuhan yang adalah
pribadi Tuhan, firman Tuhan yang adalah cara isi berpikir Tuhan. Jadi kalau kita ingin tahu pikiran Tuhan, baca firman. Itu firman Tuhan ada di situ. Perkataannya, kasihnya, tujuannya, itu firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu memberikan saudara dan saya pengendalian diri. Ini yang dimaksud bagaimana mengelola supaya kuasa yang Tuhan berikan itu, yang utama yang kita lakukan itu pengendalian diri di pikiran. Harus konsepnya itu di pikiran kita. Jadi firman Tuhan itu akan mempengaruhi cara berpikir kamu. Firman Tuhan itu, hikmat Tuhan itu, firman adalah hikmat Tuhan, akan mempengaruhi cara berpikir kamu supaya itu sesuai dengan firman Tuhan. Kan ada kan di Filipi 2 ayat 5, milikilah pikiran dan perasaan seperti yang terdapat di dalam Kristus. Ya kan? Artinya itu perintah Tuhan bahwa Tuhan minta supaya pikiran kita, orang percaya, itu isinya sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan perkataannya, sesuai dengan hatinya. Itu perintah Tuhan. Itu artinya safreneo, pengendalian pikiran. Ternyata kalau kita bisa mengendalikan pikiran, karena kita baca firman, karena kita menangkap firman, merenungkan firman Tuhan itu, hikmat Tuhan itu akan mempengaruhi pikiran saudara dan saya. Kasih karunia itu kan prinsipnya, apa yang kamu nggak mampu lakukan, Tuhan mampu lakukan. Tuhan mampu mengerjakan dalam hidup kamu. Sesuatu yang nggak bisa kamu kerjakan, kamu bisa mengerjakannya karena kasih karunia Tuhan. Nah, salah satu kasih karunia Tuhan juga bekerja bahwa Dia akan mempengaruhi pikiran kamu yang jelek, yang jahat. Kamu dipengaruhi, kemudian kamu diingatkan akan kebenaran, akan kasihnya, akan jawabannya. Itulah safreneo ya. Ternyata untuk mengatur kuasa, kamu perlu mengalami pembaharuan pikiran. Benar? Pikiran kamu perlu diatur. Sebab banyak orang membiarkan, mengizinkan pikirannya dikuasai oleh hal-hal yang jahat, jorok, banyak. Jadi yang nomor 2 itu, yang tadi kan bagaimana kita mengelola, mengatur kuasa yang Tuhan berikan kepada saya. Yang pertama itu kobarkan semangat, api firman Tuhan dalam hidup kamu. Yang kedua, safreneo, kendalikan pikiranmu, perbaharui pikiranmu, yaitu seperti firman Tuhan. Maksudnya begini, kita banyak menemukan orang, saya sendiri juga pernah, saya mengizinkan, saya sengaja, pikiran saya itu dipenuhi dengan hal-hal yang orang lain tidak tahu, iri hati, cemburu, maaf, jorok. Saya kadang membela diri saya kan masih daging, saya kan masih hidup di bumi, ya wajar lah kalau saya masih mengini hal-hal yang daging, yang keinginan, yang sesuatu yang nggak berkenan, itu wajar lah. Saya kan tinggal minta maaf, tapi itu dulu. Kalau sekarang begitu ada pikiran seperti itu, kamu harus matikan. Kamu harus cepat-cepat perkatakan firman Tuhan. Karena kalau kamu mengizinkan, membiarkan pikiran kamu dikuasai oleh hal-hal yang jahat, yang cemburu, yang jorok, itu bahaya. Kamu akan dikendalikan oleh apa yang kamu pikirkan. Masih ingat di Amsal dikatakan, siapakah diri kamu? Diri seseorang itu ditentukan dari apa yang dia pikirkan. Saya dulu nggak ngeh ketika saya dengar firman Tuhan. Jadi gini, isi berpikir kamu itu adalah diri kamu. Kalau kamu memikirkan tentang firman Tuhan, yang kamu lakukan, ya kamu ketemu orang, memberkati, say hello. Itu isi berpikir kamu ya seperti itu, seperti yang kamu lakukan. Kalau isi berpikir kamu hal-hal yang jorok, yang jahat, yang keluar, percayalah akan seperti itu. Walaupun kita menutupi, tapi satu saat, satu titik, itu akan meledak. Akan meledak. Contoh yang sederhana. Saya dulu benci sekali kepada seseorang. Tapi saya berusaha baik, saya berusaha menahan kebencian saya. Saya berusaha menutupi biar orang lain tidak tahu, biar saya jaim gitu. Tapi satu titik ditemukan,
kesenggol perkataan itu meledak. Coba bayangkan, bikin malu tuh. Ternyata saya ketika datang kepada Tuhan, saya menyesal, saya malu Tuhan. Saya malu Tuhan. Ternyata hati saya nggak diisi firman. Hati saya biarkan hal-hal yang jahat. Kemudian saya pikirkan, saya mengizinkan pikiran saya itu dikuasai oleh hal-hal yang iri hati, cemburu, jorok, apa saja. Sehingga apa yang kamu kerjakan, itu yang ada di isi pikiran kamu. Ini firman Tuhan loh. Dahsyat banget firman Tuhan. Sampai sedetail itu. Makanya saya bersyukur banget. Karena belajar firman Tuhan itu begitu kayak dikuliti satu-satu. Ini loh nak, ini loh. Ternyata sumbernya ini loh, kamu ini loh iri hati, kamu ini loh cemburu. Kamu ini loh hatimu yang belum beres. Makanya isi firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Kalau direnungkan firman Tuhan itu kan cara berpikir kita itu Tuhan mengubahkan, Tuhan menolong, Tuhan mengingatkan karena kamu miliknya, kamu anaknya. Tuhan punya tujuan buat saudara dan saya. Dan ada contoh begini. Saya sebagai ibu rumah tangga ya. Saya berhak dong mengatur anak saya. Saya berhak dominan. Saya berhak untuk apa ya? Pokoknya keputusan saya itu benar. Pokoknya apa yang saya mau itu benar. Ternyata itu menyakitkan hati anak saya. Saya diktator, saya dominan, saya menguasai. Pikiran saya dipenuhi, saya berhak dong sebagai ibu. Kamu anak saya, kamu harus nurut saya. Apapun ide kamu, kamu harus menurut saya. Saya maunya seperti ini, kamu harus nurut. Ternyata enggak bisa. Saya sempat beberapa kali itu di anak nomor 2 itu ribut besar. Ribut kasar besar. Saya egois. Nah, ketika saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya selalu bertengkar? Kenapa kata-kata saya jahat? Saya minta ampun, tapi ini sering terjadi Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya juga mau berhenti Tuhan. Ternyata Tuhan katakan gini, hatimu, kamu membiarkan kamu sombong, kamu membiarkan kamu dominan, kamu merasa menjadi orang tua, kamu berhak ini itu. Kamu menekan anakmu. Kamu menyiksa anakmu dalam hal mental. Kamu membiarkan anakmu itu sesuatu yang kamu ibu yang menakutkan, kamu ibu yang serem, kamu ibu yang sakarepé dewe. Saya bertobat karena kan anak sekarang itu kan kemajuan teknologi lebih ngerti dan saya juga maksa keputusan saya tapi saya nggak ngikuti zaman yang modern. Itu kan konyol, itu kan bodoh. Bersyukur saya bertobat. Jadi perhatikan ya, yang nomor 2, rubah cara berpikir kamu. Perbaharui pikiran kamu dengan firman Tuhan. Roma 12 dikatakan, perbaharui pikiran kamu dengan firman Tuhan, dengan perkataan Tuhan. Supaya kamu bisa mengerti mana yang baik, mana yang berkenan Tuhan, mana yang sempurna. Supaya kamu ngerti, karena itu janji Tuhan. Lah kalau kita saya maunya kuasa Tuhan. Saya maunya seperti orang-orang yang di YouTube di mana saja. Tapi kamu nggak mau hidup dalam kuasa Tuhan. Kamu nggak mau hidup dipenuhi firman Tuhan. Itu kan aneh, ya kan? Itu kan aneh. Banyak orang itu maunya kuasa Tuhan, tetapi nggak mau dipenuhi oleh hidup firman Tuhan. Rasul Paulus berkali-kali berkata kepada jemaat di Efesus, penuhlah kamu dengan roh, penuhi hidupmu dengan roh, artinya terus isi hidupmu dengan firman, isi hidupmu dengan perkataan Tuhan, isi hidupmu dengan merenungkan firman Tuhan. Artinya kamu hidup dipenuhi oleh roh, kamu hidup diperintah oleh firman, kamu hidup dikuasai oleh firman. Dan secara natural, kuasa Tuhan bekerja atas hidup kamu dimanapun. Ya, dimanapun. Itu yang Tuhan rindukan. Itu yang Tuhan rindukan kepada saudara dan saya. Kuasa Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara. Tuhan ingin kamu hidup dalam kuasa Tuhan, dalam kuasa yang Tuhan percayakan. Dengan cara kita kobarkan, kita baca firman, kita renungkan firman, kita hidup dalam persekutuan. Jangan menjauh dari persekutuan. Hidup masuk dalam persekutuan. Bersyukur itu fasilitas dari Tuhan. Mau keluar kamu apa, jadi berkat di situ. Yang kedua, rubah cara berpikir kamu. Rubah. Kalau kamu udah rubah, waduh bahaya.
Dan yang ketiga, boleh dibuka yang ketiga. Yang ketiga, langkah yang ketiga. Yang ketiga itu ayat yang ke-8 ya. Ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku. Ternyata firman Tuhan yang sudah Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Ini saya menangis kalau dengar firman Tuhan ini. Apa ya? Sesuatu yang Tuhan itu ajaib. Karena gini, aku sudah memberikan kuasa dalam hidup kamu. Aku memilih kamu, kamu jadi punya aku. Aku taruh hidupku dalam hidup kamu. Aku taruh janjiku, firmanku, penyertaanku di dalam hidup kamu, di dalam hidup saudara dan saya. Kemudian Tuhan ingin kamu jangan malu bersaksi. Saya dulu malu bersaksi, saya dulu takut bersaksi, saya dulu enggak berani, tapi Tuhan perintahkan, jangan kamu malu bersaksi, jangan malu. Bahkan dikatakan ayat yang terakhir, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Wow, ternyata begini, pelayanan firman Tuhan, kita salurkan. Kita terlibat pelayanan, apa saja kita terlibat pelayanan. Kita sebagai jemaat, ayo terlibat pelayanan. Di pelayanan nggak harus di gereja ya, pelayanan bisa kamu di rumah, bisa kamu di jalan, bisa ketemu siapapun. Salurkan, artinya beritakan firman, bersaksilah tentang Tuhan. Ini perintah Tuhan, bersaksi, jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Jangan kamu malu mengabaikan kebenaran Tuhan. Dan di situ dikatakan, ketika kamu tahu ada kuasa Tuhan dalam hidup kamu, kuasa itu yang memberikan kamu kekuatan ketika tekanan itu datang, ketika masalah itu datang. Itu janji Tuhan, luar biasa. Sekarang kalau ada pertanyaan gini, Yesus pernah nggak memanage kuasanya? Coba kalau saya tanya, pernah banget. Yesus bisa banget. Yesus berkuasa karena dia Tuhan. Yesus dahsyat kuasanya, tapi dia mengelola, mengatur kuasanya. Tidak sembarangan kuasanya itu. Ketika dia tidak suka, ketika dia kesel, tidak sembarangan dilepaskan. Contoh ya. Masih ingat Matius 4? Matius 4 ketika iblis mencobai Tuhan. Di ayat yang ke-7, iblis itu kutip Alkitab loh. Kutip Alkitab. Coba, kalau kita nggak baca firman, iblis kutip Alkitab mencobai kita. Wah, kita mau lawan dari mana? Ketika Yesus dicobai, iblis kutip Alkitab. Dia berkata begini, ini bahasa sehari-hari, jatuhkan dong dirimu ke bawah. Dari ketinggian ya, jatuhkan dong dirimu ke bawah. Waduh, malaikat surga itu akan serentak menatang kamu. Itu kan ayat di Mazmur 91. Malaikat surga itu akan menatang kamu supaya kamu nggak jatuh terantuk batu. Malaikat surga itu akan terus bergerak karena kamu anak Allah. Aku tahu kamu anak Allah, tapi jatuhkan dong, bikin atraksi dong. Bikin atraksi supaya orang tahu, dunia tahu bahwa kamu Tuhan. Kamu Yesus. Kamu anak Allah yang diperintahkan, yang diturunkan ke bumi. Ayo jatuhkan dong. Iblis mencobai dengan ayat firman Tuhan. Perhatikan apa yang Yesus jawab. Bersyukur banget, Tuhan tidak sombong. Tuhan tidak sembarangan. Oh oke, kamu mau lihat atraksi saya? Saya tunjukkan ya. Iblis tunggu itu. Tetapi Tuhan menjawab yang lain. Bersyukur banget ya. Tuhan berkata begini. Tuhan bisa saja lompat naik. Karena dia Tuhan. Tuhan bisa saja meratakan gunung itu, bisa saja. Apa yang Tuhan perintahkan bisa saja, tapi Tuhan tidak buat itu. Tuhan memberikan teladan buat kita. Kamu jangan mencobai iblis. Kamu jangan mencobai firman Tuhan. Yesus jawab begitu kepada iblis. Kamu jangan mencobai firman Tuhan. Kamu harus menyembah, tunduk pada firman Tuhan. Itu jawabannya, ya. Itu jawabannya Tuhan. Jadi ketika saya waktu itu ingat melihat film tentang Yesus, ketika dia di Taman Getsemani, itu kan orang Farisi datang menangkap rame-rame.
Kenapa ya Tuhan tidak panggil malaikat untuk membereskan masalah itu? No, tidak. Tuhan memanage kuasanya. Tuhan tidak sembarangan menggunakan kuasanya. Tuhan menyerahkan nyawanya. Karena ada tujuan yang Tuhan dikerjakan buat saudara dan saya. Menebus saudara dan saya. Coba kalau Tuhan kita itu seperti yang kita punya sifat. Oh, kamu nantang aku ya? Kamu belum tahu aku ya? Oke, saya datangkan kuasa Tuhan untuk mengalahkan kamu. Enggak. Oh, saya anak Allah. Saya bisa perintahkan malaikat surga membereskan semuanya. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Dia taat sampai mati. Dia punya tujuan menebus saudara dan saya. Ya, makanya hati-hati dengan karunia kuasa yang Tuhan berikan. Kalau saudara dipenuhi kuasa Tuhan, tidak boleh sombong, tidak boleh menjadi orang yang kayaknya penting deh. Saya dipanggil ke sana ke sini, saya berdoa ke sana ke sini. Jangan. Jangan menggunakan kuasa itu sembarangan. Jangan menggunakan karunia itu untuk kepentingan kamu. Masih ingat Ahab, Isabel, dan Nabot? Masih ingat kejadian itu? Ya, Isabel jahat, dia menguasai Ahab. Ahab waktu itu mengingini kebun dari Nabot, tapi Nabot menolaknya karena itu kebun warisan. Tapi Isabel, saya singkat ceritanya ya, tapi Isabel mempengaruhi Ahab. Kamu kan raja, kamu bisa minta apa saja, masa Nabot ndak urus, masa Nabot ndak nurut. Dia buat rencana, itu sudah jahat di mata Tuhan. Kuasa yang Tuhan percayakan sebagai ratu, sebagai pemerintah, tapi dia menggunakan kuasa yang sembarangan. Dia pengaruhi nabi-nabi palsu, dia pengaruhi orang banyak, akhirnya Nabot terbunuh. Itu jahat di mata Tuhan, itu sihir di mata Tuhan. Sama halnya, kalau kita menggunakan kuasa Tuhan dengan sembarangan, itu jahat di mata Tuhan. Dengan emosi, dengan tujuan ingin dilihat, ingin diakui, ingin diperhatikan, hati-hati. Hati-hati saudara, jangan sembarangan. Apa yang Tuhan percayakan, jangan sembarangan. Kasih karunia Tuhan itu kepentingannya untuk kepentingan bersama, kepentingan untuk memuliakan Tuhan. Saya belajar dari sini saudara. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kamu Sulis, kepentingannya untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan orang lain juga supaya ngalami seperti kamu. Gak ada cara lain, gak ada cara lain. Ya, kita saya selesai di ayat ini karena waktunya sudah 47. Jadi gini, prinsipnya gini. Bagaimana mengembangkan kuasa yang Tuhan berikan? Kobarkan semangat api, kobarkan roh yang menyala-nyala dalam hidup kamu lewat baca firman, lewat merenungkan firman. Kemudian rubah cara berpikir kamu, rubah pikiran kamu, isi dengan firman Tuhan. Karena isi pikiran seseorang, itulah dia yang akan dikerjakan. Jadi dari hati, diolah di pikiran, tubuh tinggal melaksanakannya, mengerjakannya, apa yang kamu pikirkan. Ya, rubah pikiranmu, yaitu pembaruan firman Tuhan. Yang ketiga, jangan malu bersaksi. Jangan malu bersaksi. Karena gini, katakan firman Tuhan kepada masa lamu. Masih ingat saya diberkati di Efesus 3 ayat 20. Tuhan akan melakukan jauh yang lebih besar dari apa yang kamu pikirkan dan doakan. Artinya gini, yang kita pikirkan, yang kita doakan harus sesuai. Amin. Harus sesuai. Kita berdoa minta kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kesembuhan contoh. Tapi pikiran kita masih, iyakah? Benarkah? Masa sih? Kalau nggak sembuh gimana? Itu kan nggak sesuai. Amin. Coba mulai belajar, mulai hari ini. Setiap bangun tidur, Tuhan terima kasih untuk tubuh saya yang sehat. Tuhan terima kasih untuk penyediaan berkat-Mu. Katakan firman kepada tubuhmu. Katakan firman kepada keluargamu. Katakan firman. Katakan firman kepada masalahmu. Katakan firman. Katakan firman kepada penyakitmu. Katakan firman. Walaupun kamu
ketika memejamkan mata, ketika kamu melihat, kayaknya nggak bisa Tuhan, kayaknya terlalu sulit, terlalu besar masalah saya, kayaknya nggak bisa. Saya perkatakan saya mau taat, tapi saya membayangkan nggak bisa Tuhan, ini mustahil untuk dikerjakan, dilakukan, ini nggak mungkin. Stop, katakan firman Tuhan, percaya dan renungkan, coba bayangkan, kuasa Tuhan yang membangkitkan Kristus di antara orang mati. Kuasa itu ada pada saudara dan saya. Oh my God. Ya, saya bersyukur sekali kepada Tuhan ketika mengerti kebenaran ini. Kita itu hebat loh. Kita itu ngalah-ngalahi Power Rangers. Kalau di film-film berubah gitu. Tapi kita itu lebih dari itu. Ada kuasa yang dahsyat. Kuasa Yesus Kristus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Kuasa itu tetap sama ada pada saudara dan saya. Katakan firman pada masalahmu. Walaupun sepertinya nggak mungkin, mustahil. Tapi katakan, saya percaya Tuhan itu segala sesuatu timingnya tepat dan tidak ada yang instan. Tapi saya percaya Tuhan mengerjakannya. Perhatikan ya, ketika kamu memperkatakan firman-Mu, ketika kamu mengobarkan api yang menyala-nyala, ketika kamu merubah pikiranmu pembaruan oleh firman Tuhan, dan kamu bersaksi, kamu memperkatakan di mana saja, di persekutuan di mana saja, di penyakitmu, di masalahmu, di masalah keluarga, di kota ini, di Surabaya, di Indonesia, katakan firman. Walaupun sepertinya nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin. Terus katakan firman Tuhan. Percaya ketika kau memperkatakan firman Tuhan, Tuhan sudah mengerjakannya. Tuhan sedang mengerjakannya. Itu bagian Tuhan. Bagian Tuhan, aku mengerjakannya nak. Aku mengerjakannya apa yang kamu minta. Asal selaras ya. Selaras itu sesuai. Seperti, sama dengan. Itu arti sesuai. Jadi yang kamu doakan, kamu pikirkan, kamu katakan, itu sesuai. Itu sesuai. Pasti mukjizat Tuhan terjadi. Pasti Tuhan sedang mengerjakan. Waktunya Tuhan indah. Pasti Tuhan melakukannya. Janjinya. Tuhan tidak pernah iseng-iseng. Tuhan tidak pernah menyepelekan. Tuhan tidak pernah sesuatu itu nggak penting. No, saudara penting di mata Tuhan. Ketika saudara memperkatakan kepada masalahmu, kepada penyakitmu, kepada apapun, katakan firman. Kepada anakmu, kepada pekerjaanmu, katakan firman. Bangun hubungan dengan Tuhan, tersambung dengan Tuhan. Katakan firman. Walaupun sepertinya nggak mungkin, katakan terus firman. Ketika kau memperkatakan, Tuhan sedang mengerjakannya. Tuhan bekerja. Tuhan bekerja sama seperti yang kau katakan, seperti yang kau pikirkan. Harus sesuai, harus selaras ya. Terima kasih, itu firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Doa saya pribadi, firman yang mendengar ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi jawaban di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Shalom.